warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga saya bisa berdiri di sini untuk menyampaikan tugas CGP saya tentang modul 1.4 budaya positif. Nah, Bapak Ibu, saya di sini berdiri di sini tidak untuk menggurui panjenengan semua. Saya hanya ingin menyampaikan apa yang saya pelajari di guru penggerak ini. Nah, Bapak Ibu, untuk memberi semangat karena hari ini sudah siang ya, boleh kita melakukan ice breaking ya, ice breaking terlebih dahulu. Kita tepuk semangat, pasti Bapak Ibu sudah mengerti ya. Ya. Bisa dimulai? Yeah. Tepuk semangat. Semangat. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk ke diseminasi modul 1.4 budaya positif. Nah, untuk selanjutnya di sini ada ucapan selamat datang para guru hebat, guru SDN Wirang Beting 2. Mari kita mewujudkan budaya positif di lingkungan SDN Wirang Beting 2. Semangat ya, Bapak Ibu ya? Semangat! Nah, apa itu budaya positif? Nah, budaya positif adalah salah satu pembiasaan yang bernilai positif, di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif perlu dibangun dalam suatu kelas budaya. Untuk mewujudkan budaya positif harus dilakukan sejak dini, mengingat dalam prosesnya membutuhkan waktu yang lama dan konsisten dari setiap stakeholder yang ada. Jadi di sini kita harus menumbuhkan budaya positif karena di SD ini akan terbawa sampai nanti mereka dewasa. Ya. Untuk selanjutnya, konsep utama budaya positif yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol. Dan keenam, segitiga restitusi. Nah, nanti kita akan membahas semuanya ini ya. Untuk yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui, profil pelajar Pancasila ini ada 6 dimensi. Untuk yang pertama apa Bapak Ibu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, kebinekaan global. Kemudian yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, kreatif, benar kritis dan mandiri. Untuk selanjutnya, menurut Dr. William Glasser, dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang
dan dinamakan case theory. Itu yang pertama, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Untuk yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Untuk yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini untuk yang pertama, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita itu tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun guru ini sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid itu sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Jadi bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang diberi murid tersebut. Kalau misalnya murid ini tidak mau dikontrol sama guru, maka guru juga tidak bisa. Jadi intinya yang dapat mengontrol diri sendiri itu ya dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Jadi segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid akan menyadari dan mencoba untuk menolak atau malah tergantung pada guru. Nah, ini sangat termasuk motivasi intrinsik apa ekstrinsik kira-kira Bapak Ibu? Ya, Bu Elita? Ekstrinsik. Betul sekali Bu Elisa. Jadi kalau penguatan positif ini bukan dari dirinya sendiri, itu disebut dengan motivasi ekstrinsik. Selanjutnya yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini kadangkala Bapak Ibu guru pernah tidak sengaja mengkritik atau membuat murid merasa bersalah. Nah, ini merupakan mengontrol murid yang menuju ke identitas gagal. Jadi mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya. Mereka juga mengembangkan dialog diri yang negatif. Terkadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nah, ini juga termasuk motivasi ekstrinsik atau implisit kira-kira. Apa kira-kira implisit? Pak Aris? Belita? Ya, motivasi ekstrinsik benar sekali. Jadi bukan dari dirinya sendiri karena mereka ini murid ini dikontrol oleh seorang guru. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bahwa orang dewasa yang percaya mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ini
akan membuat kalau misalnya guru memaksa murid, kamu kerjakan ini, kamu harus gini, kamu harus gitu, maka dia ini merasa gimana ya, merasa tidak nyaman. Nah itu akan membuat dendam atau tidak suka dengan guru tersebut. Selanjutnya, stimulus respon menjadi teori kontrol. Nah, realitas atau kebutuhan kita sama. Kalau teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Jadi kebutuhan satu dengan kebutuhan yang lainnya, orang satu dengan yang lainnya itu berbeda. Kedua, semua orang melihat hal yang sama. Tapi dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Untuk teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi berbeda dengan teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tapi dalam teori kontrol menyatakan bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, tetapi di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan pada saat rujukan gagal. Kemudian kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Kalau di dalam teori kontrol, model berpikir menang-menang. Selanjutnya yaitu ada disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita agar sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita dan peraturan. Demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi dimana disiplin itu harus ada di dalam diri kita sendiri. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi melakukan disiplin sesuai dengan dirinya tanpa ada sogokan, tanpa ada ancaman dan sebagainya, tanpa ada paksaan. Selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat positif dari manusia itu sendiri yang mempunyai tujuan mulia yang ingin dicapai untuk setiap individunya. Selanjutnya yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan.
restitusi. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Motivasi ini merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi ada 3 motivasi. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi intrinsik apa ekstrinsik? Kira-kira kalau ini mereka ini melakukan disiplin karena ia takut untuk dihukum. Ya, mungkin menurut saya itu termasuk motivasi ekstrinsik ya, karena ada unsur paksaan dari luar. Iya, bagus, benar sekali Bu Desi. Jadi Bapak Ibu, jadi murid melakukan disiplin karena ia ini takut dihukum, maka itu merupakan motivasi ekstrinsik, jadi dari luar, bukan dari dirinya sendiri. Untuk yang kedua yaitu mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Kira-kira motivasi intrinsik apa ekstrinsik? Iya, bagus sekali. Benar sekali Bu Ula. Jadi motivasi mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain ini merupakan motivasi ekstrinsik karena mereka ini melakukan disiplin positif karena pingin dapat imbalan atau penghargaan. Kemudian yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah, ini termasuk motivasi apa kira-kira? Ya, Bu Ida. Baik, kalau menurut saya yang ketiga ini adalah motivasi intrinsik karena murid ini melakukan disiplin karena muncul kesadaran dari dirinya untuk melakukan kebajikan-kebajikan. Jadi ini adalah salah satu motivasi yang berasal dari itu sendiri atau intrinsik. Itu beda. Ya, terima kasih Bu Ida. Ya, benar sekali. Jadi menghargai nilai kebajikan dari diri sendiri ini termasuk motivasi intrinsik karena tidak ada paksaan atau dorongan dari orang lain, tetapi dari dirinya sendiri. Selanjutnya, hukuman dan penghargaan. Kata disiplin tanpa tambahan kata positif di belakangnya sesungguhnya sudah merupakan identitas sukses, dan hukuman merupakan identitas gagal. Di sini disiplin yang sudah bermakna positif terbagi menjadi 2 bagian, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Nanti akan dibahas. Al-Fiqh mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Nah, ini perbedaan dari hukuman dan penghargaan. Jadi kalau hukuman itu menyakitkan karena murid akan merasa tersakiti kalau diberikan hukuman, kemudian tidak nyaman, murid juga takut, hukuman juga memaksa, sifatnya memaksa, murid menyembunyikan kesalahan. Ini
ini efek dari hukuman. Murid menjadi rendah diri, merasa dirinya ini tidak bisa. Kemudian kalau penghargaan ini bersifat tidak efektif, merusak hubungan, sifat iri. Nah, misalnya ada salah satu murid yang diberi penghargaan, kemudian ada murid lain satunya tidak diberikan penghargaan, padahal sama-sama bisa. Nah, ini akan mendapatkan merusak hubungan, mematikan kreativitas. Kalau mendapatkan penghargaan, kan ini murid tidak bisa berkreativitas secara sekreatif mungkin. Jadi murid ini akan mengharapkan imbalan atau penghargaan seperti itu. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Ini penghargaan misalnya ada ranking 1, 2, dan 3. Ini juga dapat efeknya dari penghargaan. Kemudian merampas hak menghargai dirinya, jadi merasa tidak tidak dihargai. Kemudian lanjut konsekuensi dan restitusi. Disiplin dalam bentuk konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Sedangkan restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membuat murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Konsekuensi dan restitusi. Di sini kalau konsekuensi ini penguatan jangka pendek. Jadi anak mengerjakan ini misalnya terlambat masuk kelas, konsekuensinya apa? Itu sudah diketahui oleh guru dan murid. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Misalnya tadi terlambat masuk kelas, konsekuensinya waktu jam istirahat diminta untuk mengerjakan tugasnya, maka perlu ada monitoring dari guru. Stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Untuk restitusi ini murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi murid kalau melakukan kesalahan dapat bertanggung jawab. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Muridnya ini yang akan melakukan pemecahan masalahnya, mencari solusinya sendiri. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah, ini restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Goshen tahun 2004. Nah, ciri-ciri restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Maksudnya nanti akan ada tawaran dari guru, bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi solusinya nanti akan dicari sendiri oleh murid itu. Perbedaan. Nah, contoh kasus di sini siswa tidak melaksanakan piket kelas misalnya. Kalau hukuman, guru menghukum siswa tersebut keliling lapangan 5 kali misalnya seperti itu, maka tindakan guru ini akan marah. Jadi murid ini akan menjadi takut pada guru tersebut. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk melaksanakan piket sendiri saat jam istirahat. Nah, di sini tindakan
dan guru ini tegas dan siswa menghormati peraturan yang telah dibuat. Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Nah, di sini guru bersifat terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah suatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Nah, di sini seperti yang Bapak Ibu bisa lihat ada papan warna hijau. Nah, itu proses dari pembentukan keyakinan kelas yang ada di kelas saya. Jadi membentuk kesepakatan kelas dulu, kemudian dari kesepakatan kelas maka dibentuk menjadi keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Nah, suatu keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Misalnya ini ada kalau berkendara menggunakan sepeda motor harus menggunakan helm. Kenapa demikian? Kira-kira. Menurut saya, kalau kita berkendara harus memakai helm yang pertama untuk menghindari sanksi dari polisi ya, yang pertama. Yang kedua itu agar kita aman saat berkendara. Oh ya. Jadi untuk keselamatan, keselamatan diri. Ya. Seperti halnya untuk mengendarai mobil harus memakai sabuk pengaman, gitu ya. Nah, itu untuk keselamatan diri sendiri. Anda meyakini itu kan ya, ya Bapak Ibu. Nah, dari itu maka akan muncul yaitu keyakinan yang dapat memotivasi diri seseorang. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak dari peraturan. Kemudian berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif sedikit saja agar mudah diingat. Maksudnya untuk keyakinan kelas ini bisa dibentuk sedikit saja agar murid-murid kita ini bisa hafal. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah, disesuaikan dengan lingkungannya. Semua warga kelas atau sekolah berkontribusi, jadi semuanya ikut membuat yaitu keyakinan kelas. Nah, kegiatan membuat keyakinan kelas ini contohnya di kelas saya. Jadi yang pertama, untuk foto yang pertama itu saya menjelaskan keyakinan kelas itu apa kepada anak-anak. Kemudian gambar yang kedua itu anak-anak menuliskan apa itu? Kesepakatan dulu, kesepakatan kelas di kertas. Kemudian mereka menempel seperti gambar pada di gambar 3. Nah, kegiatan ini sudah saya lakukan di kelas saya. Nah, contoh dari keyakinan kelas di kelas saya, kelas 4B, yaitu yang pertama, disiplin waktu. Anak-anak ada yang menuliskan tidak boleh telat. Nah, tidak boleh telat itu bisa dimasukkan ke dalam disiplin waktu. Kemudian berkata sopan. Yang kedua, di sini anak-anak ada yang menuliskan tidak boleh berkata jorok, ada yang menuliskan tidak boleh
berkata kotor. Nah, ini lebih diuniversalkan, berkata sopan, kemudian menghargai dan menyayangi teman. Di sini ada yang menuliskan tidak boleh membuli. Ini bisa dicontohkan untuk menghargai dan menyayangi teman. Kemudian menjaga kebersihan dan keindahan, dan saling membantu dan kerjasama. Ini merupakan keyakinan kelas yang ada di kelas saya, kelas 4B. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, dan yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan kelima kesenangan. Ini posisi kontrol. Nah, di sini ada posisi kontrol itu ada 5 menurut Diana Goosen. Yang pertama yaitu penghukum, yang kedua pemberi rasa bersalah, yang ketiga teman, kemudian pemantau, dan manajer. Penghukum. Di sini pada posisi ini guru cenderung menggunakan nada suara tinggi, bahasa tubuh yang misalnya mata melotot, kemudian jari yang menunjuk-nunjuk, dan menghardik. Hasil dari posisi penghukum ini, kemungkinan murid ini akan marah dan memendam atau bersifat agresif. Itu hasilnya dari posisi penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Pada posisi ini guru cenderung menggunakan nada suara mengelas, halus, atau sedih. Bahasa tubuhnya ini terdapat pada anak lesu. Nah, hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Itu hasil dari posisi pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga yaitu posisi teman. Pada posisi ini guru menggunakan nada suara yang ramah, akrab, dan bercanda biasanya. Bahasa tubuh yang merambat pada murid, mata dan senyum yang jenaka. Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Nah, ada juga sisi negatifnya. Murid ini akan bergantung pada guru tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu pemantau. Pada posisi ini guru menggunakan nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Ini posisi pemantau. Kemudian yang terakhir yaitu posisi manajer. Pada posisi ini guru menggunakan nada suara tulus, bahasa tubuh tidak aku mendekat ke murid. Jadi hasilnya murid dapat lebih bertanggung jawab dan mencari solusi dari permasalahannya dengan bimbingan guru. Nah, dari kelima posisi tersebut menurut Bapak Ibu kira-kira yang selama ini Bapak Ibu lakukan itu posisi yang mana kira-kira? Yang selama ini yang Bapak Ibu lakukan? Kalau selama ini yang saya lakukan, sepertinya saya masih memposisikan diri. Yang paling sering itu membuat merasa bersalah. Tapi terkadang karena mungkin saya juga hilaf, terkadang saya juga memposisikan diri di penghukum. Untuk terkadang juga saya bisa memposisikan diri sebagai teman ketika memang anak-anak itu tidak bisa untuk dikerasi.
karena saya guru kelas 1, biasanya untuk menghukum siswa itu takutnya kan siswa nanti menangis atau takut pergi ke sekolah lagi. Dan untuk menyiasati agar hal itu tidak terjadi, sebisa mungkin saya memposisikan diri sebagai teman. Ya, posisi sebagai teman ini kadang-kadang jadi pilihan untuk membantu guru minat pembelajaran. Kalau Pak Aris, kira-kira selama ini posisi Dari saya selama ini ngajar, dan di kelas saya itu kan ada kayak keyakinan itu, tapi ada dampaknya, ada hukuman. Biasanya kalau nggak apa-apa itu anaknya ngerti sendiri, ya Pak, saya ngerti. Dan untuk melengkapi sebagai penghukum, maka saya bertindak sebagai teman supaya anak-anak tidak dendam atau merasa bersalah terus, jadinya bisa dekat atau tidak menjadi penghukum terus. ya, jadi ada konsekuensinya nih Pak Aris nih. Kira-kira Bapak Ibu yang lain, monggo bidang. Oke, terima kasih Bu Eka. Kalau untuk saya lebih milih mengambil posisi sebagai manajer Bu Eka. Kalau untuk posisi sebagai teman, menurut saya pribadi itu kurang bisa menyelesaikan permasalahan. Jadi anak hanya menganggap kita sebagai teman aja, jadi nggak kurang ada tanggung jawabnya dalam menyelesaikan masalah-masalah di kelas. Kalau kita bertindak sebagai manajer, di sini kita bisa melakukan pendekatan secara asertif, kita bisa mengadakan pendekatan dari hati ke hati, kita juga bisa membuat murid lebih bertanggung jawab dan bisa menyelesaikan atau mencari solusi dari permasalahannya dengan bimbingan dengan kita. Begitu menurut saya, Bu Eka. Terima kasih. Terima kasih Bu Eka. Jadi menurut Bapak Ibu dari kelima posisi kontrol tersebut, kira-kira yang sangat dianjurkan menjadi posisi yang mana? Menurut Bapak Ibu? Oke. Jadi posisi manajer ini sangat dianjurkan karena murid ini dapat lebih bertanggung jawab pada masalah yang dihadapinya. Mereka dapat mencari solusi sendiri. Ya. Selanjutnya, nah ini ada contoh kasus. Kalau bacakan ya, Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun, beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tanpa acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris pada saat ditegur oleh Ibu Dani. Fajar hanya menjawab, tidak tahu Ibu. Ibu Dani pun menjawab lirik, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun diam membisu. Nah, dari kasus ini, kira-kira posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani ini posisi yang mana? Kira-kira Bu Sri?
Terima kasih untuk waktunya. Kalau menurut saya, posisi yang diambil oleh Ibu Dani ini lebih ke membuat merasa bersalah. Iya, ditunjukkan dengan Ibu Dani mengucapkan kata-kata, gimana kamu Fajar, kamu tidak kasihan sama ibu ya? Nah, di sini membuat murid akan merasa bersalah dan merasa tidak nyaman. Sudah, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Sri. Nah, itu tadi merasa apa? Posisi yang membuat merasa bersalah. Nah, kira-kira ada lagi kan? Ada. Ya, Bu Desi. Mungkin selain membuat merasa bersalah, ada lagi posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani, yaitu sebagai penghukum. Ditunjuk kenapa dikatakan sebagai penghukum, karena di sini Ibu Dani mengucapkan kata-kata yang intinya menghadik Fajar. Kok Fajar? Ya betul ya. Ya berarti kan masih konsentrasi semuanya. Ya memang di situ Fajar dihadik oleh Ibu Dani ya. Contohnya hal ini ditunjukkan ketika Ibu Dani mengatakan sudah sana duduk kembali. Nah dari kata itu kan sudah terlihat ya bahasanya bagaimana. Jadi kemungkinan di sini murid pun akan merasa bahwa dia merasa dendam dengan Ibu Dani. Ya dendam karena kan ya. Ada lagi ya Bu sebentar. Selain itu sebentar ya, kalau dilihat dari kasusnya itu ya Bu ya, mungkin ada kata-kata lain di sini yaitu yang ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Nah seperti itu. Itu contoh kata-kata yang diucapkan oleh Ibu Dani yang sekiranya menghadik Fajar itu sendiri. Jadi Fajar mungkin akan merasa marah dengan Ibu Dani nantinya. Ya, iya Bu Desi. Pokoknya tidak dendam kesumat gitu ya. Iya, Bahaya kalau dendam kesumat gitu. Ya, jadi posisi yang diambil oleh Ibu Dani terhadap pendekatan Fajar ini, yang pertama yaitu tadi Bu Sri menjawab membuat merasa bersalah. Betul. Kemudian Bu Desi tadi juga bilang kalau Bu Dani ini memposisikan dirinya juga sebagai penghukum, dilihat dari kata-katanya. Ini contoh kasusnya. Kemudian kira-kira dari membaca sikap Fajar tersebut, kebutuhan dasar apa yang diperlukan oleh Fajar? Kira-kira Bapak Ibu ingin kayak Mbak Yesi? Maka sepengetahuan saya yang saya dengar dari Ibu Eka tadi, yang pertama mungkin yang bisa dilakukan Ibu Dani, yang pertama itu memposisikan sebagai teman, dalam artian Ibu Dani bertanya kepada Fajar, kenapa setiap pelajaran Ibu Dani atau pelajaran bahasa Inggris Fajar itu kok selalu mengantuk atau tidur-tiduran. Diharapkan setelah mendapatkan jawaban dari Fajar tadi, Ibu Dani memahami kondisi Fajar dan bisa sama-sama memberikan masukan atau solusi kepada Fajar terkait masalah yang dihadapinya, dan kemudian harapannya bisa ada kesepakatan dan keyakinan dari Ibu Dani dan Fajar terkait permasalahan tersebut. Terima kasih. Terima kasih Pak Yesi. Jadi di sini
membahas tentang posisi kontrolnya Bu Dani seharusnya seperti apa gitu ya. Kalau misalnya kebutuhan dasar yang diperlukan oleh Fajar ini, kira-kira kebutuhan dasar apa? Ya, Terima kasih untuk waktunya. Melihat kondisi Fajar yang seperti itu, kemungkinan Fajar ini membutuhkan kasih sayang dan bimbingan, terutama bimbingan atas dan membutuhkan kasih sayang ya, dan rasa diterima, bukan mendapatkan marah dari guru. Terus kemudian kemungkinan yang dibutuhkan Fajar juga, mungkin saja Fajar ini merasa bosan dengan pembelajaran yang monoton, sehingga perlu adanya motivasi dan inovasi dari guru saat pembelajaran sedang berlangsung, seperti adanya media pembelajaran, terus permainan, game ya, bisa game online atau game konvensional juga bisa. Sudah itu saja. Ya, terima kasih Bu Sri. Ya, jadi mungkin tadi kan kebutuhan dasar manusia ada 5 ya, ada 5 tadi apa saja tadi? Bertahan hidup, kebebasan, kesenangan. Nah, jadi Fajar ini menurut Bu Sri ini yang membutuhkan kasih sayang, ya benar. Jadi si Fajar ini membutuhkan kasih sayang dari gurunya, pengen diperhatikan dulu, seperti itu ya. Kemudian selain kebutuhan kasih sayang, ada juga kesenangan, ya, kesenangan. Mungkin Fajar ini ingin nambah kesenangan yang pembelajaran yang inovasi, yang membutuhkan media. Jadi si Fajar ini merasa senang dulu dengan pelajaran bahasa Inggrisnya itu. Nah, dari sini kira-kira ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Sudah? Situ? Nah? Ya, Bu Desi? Oh, paham. Selanjutnya ya. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Nah, di sini ada penanganan kasus menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Ada sebuah video.
Berarti kamu memilih untuk tetap bertahan yang sabar. Kamu memilih untuk tidak berubah lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang minta KPK keras. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan keras atau prinsip kamu tinggi? Enggak lah Pak, capek Pak jadi kemarin. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang belum sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya jadi emosi, jadi tidak terlibat sikap itu. Kamu yakin tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang bersifat hati yang perlu kita jaga. Apabila kita sedang marah, Ya saya bisa berjuang sih. Mulai dari saya bisa jadi sabar, mau apa saja. kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah itu tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah itu, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan nanti akan proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Jadi aman Pak. Bangga bisa bersabar dan berhati. Baiklah kalau begitu, yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Dari cuplikan video ini, yaitu menangani kasus menggunakan pendekatan restitusi. Jadi pendekatan restitusi. Nah, dari segitiga restitusi ini, yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, ini Ibu Bapak ini. Jadi yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Itu dari segitiga restitusi. Untuk yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ini adalah bagaimana caranya guru untuk menstabilkan anak tersebut. Kemudian berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Jadi seperti tadi itu. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Jadi sebaiknya guru ini jangan pernah mengkritik murid pada saat dia sedang mengalami identitas gagal, karena murid tersebut tidak akan bisa berubah. Nah, dari yang pertama tadi, bisa mengajukan pernyataan membuat kesalahan adalah sesuatu yang wajar. Tapi kalau di murid kita harus ada penguatan. Jadi tidak, nanti kalau membuat kesalahan adalah sesuatu yang sangat wajar, akan diulangi lagi sama muridnya. Ya, jadi harus ada penguatan. Selanjutnya, manusia tidak ada yang sempurna. Kemudian kita bisa memperbaiki masalah ini. Itu kata-kata yang termasuk dalam menstabilkan identitas. Saya tidak menanyakan kesalahan, tetapi fokus pada memperbaiki masalah ini. Nah, ini. Kemudian, apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Ini merupakan pernyataan-pernyataan yang membuat menstabilitas Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsipnya, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif.
mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara yang tidak menghakimi atau memojokkan siswanya itu. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan mengajukan pernyataan, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini, seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Gurunya, ya, Pak Gurunya Sarah. Kamu bukan melakukan tanpa suatu alasan tertentu, jadi pasti murid tersebut melakukan itu pasti ada alasannya. Nah, ini bisa ditanyakan. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Ini bisa dilakukan, diajukan pernyataan seperti ini. Kemudian lanjut, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Jadi tadi ada keyakinan di kelas itu apa, ya, kalau di dalam restitusi bisa diterapkan, menanyakan keyakinannya. Yang pertama, teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Yang kedua, saat perilaku tervalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengkaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Hal ini dapat diajukan pernyataan sebagai keluarga atau kelas apa yang kita yakini. Kemudian nilai apa yang telah kita sepakati, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Itu adalah salah satu contoh pengajuan pernyataan dari menanyakan keyakinan. Nah, dari sini Bapak Ibu, apakah ada yang menanggapi atau memberikan tanggapan? Tanya, tidak mungkin? Sebelumnya saya ingin meminta maaf karena hari ini Ibu Kepala Sekolah tidak bisa hadir karena ada suatu keperluan penting yang tidak bisa diwakilkan. Jadi saya mencoba untuk mewakili beliau. Tentang apa yang sudah dipresentasikan oleh Bu Eka ini tadi sudah luar biasa sekali. Kita jadi bisa mengerti tentang banyak hal. Oh ya, kita bisa mengerti tentang banyak hal, terutama yang berhubungan dengan budaya positif. Dan yang terakhir ini tadi kita sudah dipahamkan oleh Bu Eka tentang segitiga restitusi sebagai sebuah cara yang sangat ideal dalam menangani berbagai permasalahan yang terjadi di sekolah. Di situ kita bisa menangani berbagai permasalahan yang timbul dengan siswa kita tanpa kita harus menjudge anak-anak kita atau menghakimi anak-anak kita, tapi kita bisa menangani masalah itu dengan sangat lembut sekali, dengan menstabilkan identitas, kemudian yang kedua dengan memvalidasi keyakinan, dan terakhir dengan menanyakan keinginan ya. Jadi itu saya harapkan bisa dilaksanakan, dan juga hal ini bisa didiseminasi oleh semua elemen
sehingga kita bisa menangani segala permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah kita itu dengan baik. Begitu Bu Eka, kalau dari saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Bu Ida. Ya, dari tiga restitusi tadi, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi ini. Yang pertama, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. Kemudian yang kedua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Kemudian yang ketiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Yang keempat, perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Dan yang kelima, yaitu waktu perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Nah, dari segitiga restitusi ini diharapkan untuk yang pertama, murid menjadi lebih kuat secara pribadi. Yang kedua, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Dan yang ketiga, murid semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Nah, di sini saya telah menerapkan contoh dari segitiga restitusi di SMI Ranting 2. Di sini kasusnya bahwa salah satu murid ini tidak melaksanakan tiket. Dia ini datangnya itu pas dengan waktu masuk, jadi dia langsung naruh tas kemudian langsung balik. Itu tadi contoh dari penerapan segitiga restitusi yang telah saya terapkan karena ada sebuah kasus, yaitu ada salah seorang murid yang tidak melaksanakan tiket, sedangkan hari tersebut adalah jadwal tiketnya. Nah, dalam proses penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab menurut standar nasional pendidikan. Sekian pemaparan budaya positif dari saya, semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Eka Sri Wulyojati, Guru Pendidikan Agama Islam di SDN Wirombeting 2, teman sejawat dari Bu Eka Yuli Marlisa yang mengikuti program calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sidoarjo. Menurut saya, budaya positif yang telah dipaparkan oleh Bu Eka Yuli Marlisa merupakan pendekatan yang baik untuk menghadapi berbagai masalah yang terjadi pada peserta didik. Dengan adanya diseminasi yang dilakukan oleh Bu Eka, saya menjadi lebih bersemangat untuk berkolaborasi dalam membangun budaya positif di sekolah. Bu Eka juga sudah membuat keyakinan kelas terlebih dahulu dan menerapkan segitiga restitusi pada muridnya yang melakukan kesalahan. Saya berharap apa yang sudah dilaksanakan oleh Bu Eka bisa saya terapkan pada saat pembelajaran saya dan menyesuaikan dengan keyakinan kelas yang sudah ada, sehingga akan membangun budaya positif di sekolah dan menciptakan peserta didik yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.